Mas nderek template bagaimana pendapat jenengan tentang P16 dan P17 Terus apa boleh? dan bagaimana pendapat jenengan tentang nyawiji atau kembali, mohon penerangannya Mas. Oke, matur sembah nuwun. Niki bagaimana pendapat jenengan tentang P16 atau P17? Bagaimana pendapat jenengan tentang nyawiji atau kembali? Ngoten nggih. Sebuah pertanyaan yang sangat luar biasa. Sebelumnya saya tidak membahas tentang P16 atau 17, tetapi saya ingin memberikan sebuah gambaran. Jadi seperti ini. Pada waktu dahulu itu belum terbentuk sebuah negara Republik Indonesia, akhirnya perang merdeka tahun 1945. Itu kan berdirilah sebuah negara yang namanya Republik Indonesia, dipimpin oleh seorang presiden yang mana kepemimpinan itu berada di Istana Negara Jakarta. Benar mboten? Nah, semenjak itu sah bahwasanya kantor dan administratif tentang kepengurusan sebuah negara berada di Istana Negara Jakarta, dipimpin oleh seorang presiden. Pada waktu itu presidennya adalah Pak Soekarno, setelah itu Pak Soeharto, setelah itu B.J. Habibie, setelah itu diteruskan oleh Gus Dur. Pada waktu Gus Dur ini ada sebuah polemik yang mana tidak sampai 5 tahun, baru 1 tahun menjabat itu lengser atau bisa dibilang kudeta. Kemudian dikudeta oleh Amin Rais dan dikudeta oleh Megawati. Terus saat ini kalau tak tanglet jenengan secara administratif senajan jenengi wong NU jenengani wong Islam soweneng ambek Gus Dur, kira-kira lek Gus Dur niku metu saka Istana Negara apa arep ngedekne negara dhewe? Mboten to? Berarti administratifmu panggah ikut yang ada di Istana Negara. Benar? Meskipun yang megang Istana Negara pada waktu itu adalah orang yang kurang disukai oleh masyarakat pada umumnya. Tujuannya apa? Gus Dur kok tidak mendirikan sebuah negara sendiri, padahal pada waktu itu sudah merdeka, sudah dipilih menjadi presiden selama 5 tahun, baru setahun menjabat diturunkan. Karena Gus Dur berpikir bahwasanya apabila Gus Dur itu nanti keluar dari istana dan tetap membawa nama Indonesia, rumongso bener, rumongso si oleh setahun mimpin, kok wis didukne, itu nanti akan timbul perpecahan di Indonesia. Akhirnya Gus Dur medun, akhirnya Gus Dur keluar dari Istana Negara, dan alhamdulillah sampai saat ini Indonesia tetap utuh menjadi satu. Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah gambaran kecil yang ada di P16. Bahwasanya PSHT pada waktu zaman saya itu di era-era Mas Tarmaji dan sebelumnya itu oleh Mas Imam Kusupangat, administratif tentang kepengurusan PSHT itu mutlak berada di PAM, Padepokan Agung Madiun DKP, gitu. Setelah itu diteruskan oleh Mas Tarmaji dan tetap di PAM. Setelah itu diteruskan oleh Mas Richard, Mas Arif. Terus berikutnya Parluh 2016 itu terpilihlah Mas Topik dan ada sebuah polemik selama 1 tahun. Mas Murjoko akhirnya 2017 mengadakan Parluh di PAM, Padepokan Agung Madiun, yang artinya di saat siapapun memimpin, siapapun yang memegang kekuasaan di PAM, itu adalah yang kita ikuti. Supaya apa? Supaya PSHT ini tidak terpecah, seperti halnya Gus Dur itu tadi. Seandainya Gus Dur keluar, seandainya orang itu mengaku orang Indonesia, tetapi tidak mengikuti administratif yang ada di Istana Negara, kaya dini GAM, kaya dini KKB, namanya pemberontak, namanya pemecah belah. Leres apa betul? Nah, itu yang benar bagaimana? Meskipun saya mungkin atau siapa saja kurang sepakat dengan apa yang dilakukan oleh kepemimpinan kita pada saat ini yang terjadi di 2017, tetapi kita jangan sampai keluar
mengikuti administratif yang tidak berada di PAM, Padepokan Agung Madiun. Karena kalau kita mengikuti PAM, mengikuti orang yang mengaku PSHT tetapi tidak berada di Padepokan Agung Madiun, kita sama saja memecah belah PSHT. PSHT ini nanti akan pecah dan menjadi banyak. Makanya kalau merasa PSHT, kalau merasa jenengan adalah bagian daripada organisasi persaudaraan sejati Ternate, siapapun yang ada di PAM, boh sampean seneng, boh sampean gak seneng, boh sampean cocok, sampean gak cocok, itulah yang wajib sampean ikuti. Supaya apa? Supaya PSHT ini tidak terpecah. Kalau merasa PSHT kok tidak berada atau tidak mengikuti kepengurusan yang ada di PAM, administratif yang ada di PAM, itu sudah jelas mereka adalah seperti GAM itu tadi. Seperti hanya GAM, seperti KKB. Dia merasa orang Indonesia, dia merasa bagian daripada orang Indonesia, tetapi tidak mau mengikuti administratif yang ada di Indonesia. Karena mungkin tidak cocok, karena mungkin merasa benar. Nah, itu akhirnya kan menjadi pecah belah. Kalau untuk kembali atau nyawiji, kembali kemana? Nyawiji kemana? Wong PSHT utuh, Indonesia utuh, tidak pernah terpecah belah. Seperti hanya GAM, mereka keluar dari administrasi yang ada di Istana Negara. Ya akhirnya kembali lagi mengikuti administratif yang ada di Istana Negara. Sama kalau memang mau kembali atau nyawiji, ya udah ikut aja yang ada di administratif, yang ada di Padepokan Agung Madiun. Akhirnya selesai. Permasalahan SHT sudah selesai, final. Tidak perlu diperdebatkan. Kalau jenengan merasa orang PSHT, jenengan merasa bagian daripada PSHT, lek manggoni di luar kepengurusan PAM, jenengan sudah memecah belah. Itu sudah simpel, pemikirannya sangat simpel, logis. Nah, itu tadi seperti gambaran yang saya gambarkan tentang Indonesia, bahwasanya Indonesia seperti apa, kepemimpinan Gus Dur seperti apa, waktu Gus Dur di kudeta seperti apa. Tetapi kan Gus Dur tetap setia meskipun di kudeta. Ya, seperti itu. Jadi menurut saya sampai saat ini PSHT tidak pernah terpecah belah. Sampai saat ini PSHT tetap utuh, administratifnya ada di Padepokan Agung Madiun. Siapapun yang berada di sana, siapapun yang menduduki di Padepokan Agung Madiun, tetap kita ikuti. Terus? PSHT Jaya! PSHT Jaya! PSHT Jaya! Ampun.